Shalom, selamat pagi Ibu, Bapak, Saudara, Saudari, dan adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali di dalam Renungan Pagi Satu Hati, Sapaan Tuhan Tiap Pagi. Hari ini Kamis 14 Januari 2021. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, terima kasih atas istirahat kami semalam yang Bapa telah izinkan kami nikmati. Dan di pagi yang indah ini, Bapa juga telah bangunkan kami dalam kondisi yang sehat. Terima kasih atas nikmat hidup yang Tuhan telah berikan kepada kami. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan sabda Tuhan sebagai landasan sebelum kami beraktivitas kembali di hari ini. Mampukan kami agar sabdamu dapat menguatkan dan menyempurnakan iman kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ibu, Bapak, Saudara-saudari, dan adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan di bulan Januari ini adalah Engkaulah harapanku Tuhan. Dan bacaan pagi ini yang diambil dari Kejadian 41, 37 sampai dengan 57, dan terkhusus yang pagi hari ini akan dibacakan diambil dari Kejadian 41 ayat 40 yang akan dibacakan oleh Sandi, anak sekolah minggu GKJ Condong Catur. Silakan Sandi. Bacaan firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Kejadian 41 ayat 39 sampai 40 yang demikian. Kata Fir'aun kepada Yusuf, "Oleh karena Allah telah memberitahukan semua ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu." Demikian firman Tuhan. Terima kasih Sandi. Subtema renungan pagi ini diberi judul Sengsara Membawa Nikmat. Ibu, Bapak, Saudara-saudari, dan adik-adik yang terkasih, Gucci adalah barang yang indah, cantik, dan mahal harganya. Apakah kita tahu bagaimana cara membuatnya? Pada awalnya, ia adalah seonggok tanah liat yang tak berharga. Kemudian, oleh seorang pengrajin, ia dibentuk menjadi sesuai keinginannya. Kemudian dibakar dalam perapian dengan waktu yang cukup lama. Setelah itu didinginkan dan kemudian diberi warna yang indah. Setelah itu dibakar kembali dalam perapian. Proses yang panjang dan menyakitkan dialami oleh Gucci itu. Namun semua itu untuk menjadikannya barang yang mengagumkan. Demikian juga dengan Yusuf yang mengalami hal yang tidak menyenangkan dalam hidupnya. Ia dibenci oleh saudara-saudaranya. Mereka berencana menyingkirkannya. Yusuf dijual kepada orang Midian untuk dijadikan budak. Kemudian Yusuf dijual lagi oleh orang Midian itu kepada Potifar, kepala pengawal Raja Firaun di Mesir. Di sana kehidupan Yusuf juga tidak berubah banyak. Ia justru harus melewati beberapa hal yang berat dalam hidupnya. Dari difitnah sampai harus masuk dalam penjara. Sekalipun banyak hal yang tidak menyenangkan dalam hidupnya, namun Yusuf tetap hidup dengan takut akan Tuhan. Dengan pertolongan Tuhan, ia mampu mengartikan mimpi juru roti dan juru minuman kerajaan. Sampai akhirnya Fir'aun pun meminta agar mimpinya dapat diartikan oleh Yusuf.
Setelah itu, ia diangkat menjadi salah satu penguasa di Mesir. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ilustrasi di atas adalah proses pembuatan guci dan cerita tentang Yusuf adalah bagian dalam proses pembentukan menuju kesempurnaan dalam suatu kehidupan. Seperti itulah Tuhan membentuk kita, kadang dengan cara yang tidak menyenangkan, sakit, penuh penderitaan, dan mungkin juga air mata. Namun semua itu akan menjadikan kita sesuatu yang cantik dan sangat berharga, serta memancarkan kemuliaannya. Begitulah sebuah proses, tidak akan mengecewakan hasil. Baik ataupun buruk sebuah proses itu akan menghasilkan harapan kepada Tuhan. Tetaplah bersyukur dalam penderitaan, semua akan membentuk kita menjadi indah dan berharga pada waktunya. Amin. Ibu, bapak, saudara dan saudari, serta adik-adik yang terkasih, mari kita tutup renungan di pagi hari ini dengan kita kembali mengucap syukur di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas sabdamu pagi ini yang boleh kami dengar, sungguh sangat menguatkan kami, terkhusus di tengah situasi pandemi yang masih melanda di seluruh dunia saat ini, di mana kami hanya boleh berharap kepada Tuhan saja. Akan proses hidup yang Tuhan izinkan kepada kami percaya dengan senantiasa bersyukur kami boleh merasakan kehadiran Tuhan di setiap nafas hidup kami. Sepanjang hari ini Tuhan berkati kami dan sertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, semangat pagi, dan selamat berkarya. Tuhan memberkati.